Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, kita tahu di dunia ini ada banyak banget bahasa ya. Misalnya di Indonesia ada bahasa Indonesia sehingga penduduk Indonesia bisa berkomunikasi dengan baik. Terus di Perancis ada bahasa Perancis supaya penduduknya bisa berkomunikasi dengan baik juga. Dan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita ketik di internet, kita tulis berapa banyak bahasa di dunia ini, kamu bakal nemuin hasil yang sangat beragam. Karena kita sangat sulit buat memastikan berapa banyak jumlah bahasa yang ada di dunia ini dengan pasti. Selain itu, penelitian juga sangat bergantung pada berapa banyak sampel yang bisa kamu ambil dalam penelitian, sehingga bisa membuktikan secara empiris bahasa di dunia sekitar bla 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 bla. Nah, kalau misalnya di beberapa web yang udah aku cek, bahasa di dunia itu sekitar 6.500-an hingga 7.000-an bahasa. Nah, cukup banyak ya bahasa sebenarnya di dunia ini. Terus kalau di Indonesia sendiri, kita nyumbang sekitar 600-an bahasa per tahun 2018. Kemudian di Italia sendiri, di bagian utara, mereka nyumbang sekitar 500-an bahasa. Banyak banget. Nah, karena banyaknya bahasa ini, akhirnya kita menemukan masalah ketika berkomunikasi dengan latar belakang yang berbeda. Nah, akhirnya muncul sebuah alternatif yaitu lingua franca. Oke, jadi lingua franca adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh penutur, tentunya dengan latar belakang yang berbeda untuk tujuan komunikasi tertentu. Nah, selain itu, lingua franca juga disebut sebagai bahasa perantara. Nah, secara umum, lingua franca digunakan karena penutur tidak bisa menggunakan bahasa ibunya ketika berkomunikasi. Jadi, misalnya di sini ada penutur bahasa Jawa dan juga penutur bahasa Bali. Atau misalnya penutur bahasa Sunda dengan bahasa Sasak. Nah, mereka ketika berkomunikasi nggak bisa menggunakan bahasa ibunya masing-masing. Nah, oleh karena itu mereka perlu bahasa Indonesia sebagai perantara supaya tujuan komunikasinya tercapai. Nah, akhirnya kita bisa pahami di sini bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang umum dan bisa dipahami oleh masing-masing penutur. Nah, lebih luas lagi kita bisa melihat bahasa Inggris. Kalau kita ngomong bahasa Inggris, pasti bahasa ini digunakan di daerah atau di negara Inggris, ya. Nah, tapi bahasa Inggris ini juga bisa digunakan di tempat lain atau di negara yang lain, sehingga bahasa Inggris menjadi lingua franca untuk masing-masing penutur. Jadi misalnya kalau orang Indonesia mau ngomong sama orang Cina, dan kebetulan orang Indonesia nggak bisa bahasa Cina, dan orang Cina nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi mereka memerlukan bahasa Inggris untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, anggap aja mereka belajar bahasa Inggris ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, tapi lingua franca tuh nggak cuma bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi juga bahasa Melayu yang bisa digunakan di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dan juga Singapura. Kemudian ada bahasa Spanyol yang bisa digunakan di Amerika Latin. Kemudian ada bahasa Prancis yang digunakan di negara Frankofon. Kemudian ada bahasa Swahili juga yang bisa digunakan di daerah Afrika. Dan masih banyak lagi lingua franca lainnya. Nah, jadi dengan lingua franca ini, apapun latar belakang penutur, mereka bisa melangsungkan komunikasi dengan baik karena kode-kode atau bahasa yang disampaikan itu bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, tadi kita udah bahas tentang lingua franca secara umum. Sekarang kita mau lihat sejarahnya tuh kayak gimana sebenarnya. Nah, kalau dari istilahnya sendiri, kita bisa pecah dan menemukan dua kata di dalamnya, ada lingua dan juga ada franca. Nah, lingua itu artinya language atau bahasa dalam bahasa Indonesia, dan juga ada franca yang artinya orang Franka. Nah, orang Franka sendiri adalah orang-orang yang ada di bagian Eropa. Nah, kalau istilahnya sendiri itu ditemukan pertama kali pada abad pertengahan, yaitu setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi dan digunakan di sekitar Laut Mediterania. Nah, di laut ini umum terjadi aktivitas perdagangan dan juga aktivitas maritim. Ya, yang melakukan aktivitas ini rata-rata orang Arab
yang melakukan perdagangan ke Eropa dan sebaliknya. Dan tentu karena aktivitas-aktivitas ini mereka harus berkomunikasi, dan disinilah hadir istilah lingua franca. Dan selain itu, lingua franca lebih digunakan dalam percakapan lisan. Nah, karena bahasa ini cuma digunain sebagai perantara aja, bukan sesuatu yang akan dijadikan sebagai bahasa ibu oleh kedua belah pihak. Nah, jadi itu dia mengenai lingua franca. Semoga infonya menarik dan sampai jumpa di video berikutnya.